yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Untuk memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi dari lagu kita, yaitu Yesus Tuhanku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau telah mencurahkan roh pertolongan yang kudus itu kepada kami, agar kami beroleh
pengertian dan kekuatan, supaya kami jangan lagi tersesat ke dalam jaringan-jaringan kesesatan, sehingga kami memperoleh keselamatan yang kekal. Tidak dapat kami selami betapa besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Karena itu, kami memohon kepadamu, ajar dan pimpinlah kehendak dan keinginan kami, supaya kami bertekun mendekatkan diri kepadamu, supaya di dalam roh-Mu kami dapat melakukan hukum-hukum-Mu dan menyatakan kemuliaan-Mu. Berilah kami tempat berlindung di bawah naungan kasih-Mu, supaya musuh-musuh kami tidak lagi mengganggu dan memfitnah kami. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi seluruh isi dunia, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah bagi kita minggu hari ini, yang terambil daripada Yohanes 1 ayatnya yang ke-29 sampai ke-34. Yohanes 1 ayat ke-29 sampai ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang dimaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptiskan dengan air, supaya yang dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberikan kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia Allah." Demikianlah pendahuluan khotbah bagi kita minggu hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari PKJ nomor 49 ayat 1. Dari
Sebelum kita memohon pengampunan, marilah kita merenungkan segala dosa yang kita berbuat selama ini. Mari. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan lupakanlah segala perbuatan kami yang jahat di hadapanmu. Karena tabiat kemanusiaan kami tak luput dari perbuatan jahat, sehingga kami sering melanggar hukum-Mu. Kasihanilah kami dan lupakanlah segala dosa dan kejahatan kami, supaya kami beroleh kehidupan yang bahagia di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita bernyanyi dari KJ nomor 440 ayat 1. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai pengganti hukum Tuhan yang terambil dari hukum yang keempat. Hukum yang keempat, demikian firman Tuhan. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menghormati dan menguduskan firman Allah, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu itu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari KJ 249 ayat 1. Sempurna kesatuan di
bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah Allah Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 49 ayat 1 dan 2. Terima kasih Tuhan atas hari yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu sebagai kebenaran di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, bersabdalah Engkau, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat ke-31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanan. Tetapi kepada
segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa. Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau seseorang mau melakukan aktivitas, mau melakukan rencana, atau mau membuat kegiatan, selalu diawali dari merencanakan. Supaya apa? Supaya segala sesuatu yang mau dilakukan itu sudah bisa dievaluasi keberhasilan dan kegagalan dari rencana tersebut. Seperti satu keluarga, orang tua yang akan melaksanakan pesta perkawinan anaknya, tidak hanya ujuk-ujuk tempo 1 hari acara pesta dilaksanakan, tetapi membutuhkan waktu perencanaan yang panjang. Supaya apa? Supaya kegiatan tersebut boleh terlaksana dengan sukses dan baik. Demikian juga Allah, kita lihat di dalam ayat 26. Dikatakan Allah berencana menciptakan manusia itu segambar dengan Dia. Dengan bahasa asing dikatakan istilah segambar dengan Allah ini ialah dengan kata imago Dei, yang artinya segambar dan serupa dengan Allah. Itu kita lihat di ayat ke-26. Allah berencana menciptakan manusia itu segambar dengan Dia. Maka setelah direncanakan, maka dilaksanakanlah rencana tersebut. Maka dikatakan di ayat ke-27, maka berfirmanlah Allah. Allah berfirman untuk apa? Untuk menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan segambar dengan Allah. Dan ini juga yang kalau kita baca di dalam hukum Taurat pasal ke-4 adalah dikatakan bahwa manusia itu diciptakan hari ke-6. Ada 5 hari sebelumnya Allah menciptakan, yaitu seisi dunia ini. Baru dikatakan Allah menciptakan manusia itu segambar dengan Dia, yaitu laki-laki dan perempuan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, manusia itu diciptakan Allah segambar dengan Dia dan juga diberikan amanat atau diberikan tugas yang begitu mulia dari Allah. 3 tugas mulia tersebut atau 3 amanat tersebut jelas dikatakan Allah di ayat yang ke-28. Yang pertama, beranak cucu dan penuhilah bumi. Ini amanat yang pertama di dalam yang diberikan Allah kepada manusia itu. Sehingga untuk beranak cucu, maka manusia itu harus berumah
tangga. Makanya dibikin Adam dan Hawa supaya mereka mempunyai anak dan cucu. Itu amanat yang pertama. Amanat yang kedua diberikan juga kepada manusia itu, yaitu dikatakan adalah taklukkanlah bumi. Artinya taklukkan bagaimana manusia itu menguasai, memelihara, merawat segala ciptaan Allah yang lainnya. Apakah itu hewan yang merayap, apakah hewan yang terbang, dan tumbuh-tumbuhan itu diberikan perawatan pemeliharaannya kepada manusia, yaitu manusia yang pertama, Adam dan Hawa, dan berkelanjutan kepada kita. Tetapi kita lihat, ternyata manusia itu bukan menaklukkan, tetapi manusia itu merusak apa yang harus menjadi tugasnya merawat, tetapi ternyata manusia itu menyelewengkannya, merusaknya, sehingga sering kita dengar gunung longsor, bahkan tebing-tebing longsor, bahkan hutan terbakar amat luasnya, sehingga kita pernah mendengar berita bahwa Indonesia dan beberapa negara tetangga kita dilingkupi oleh asap karena pembakaran hutan gambut yang ada di Sumatera maupun yang ada di Kalimantan. Amanat yang diberikan Allah itu tidak dijalankan untuk menaklukkan, tetapi menaklukkan dalam konsep merusak tatanan ciptaan Allah. Bukan merusak yang mau Allah katakan di dalam kata menaklukkan tersebut, tetapi adalah merawat, menjaga ciptaan Allah yang satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya ada keseimbangan ciptaan-ciptaan Allah, sehingga terjadi keharmonisan antar ciptaan. Dan amanat yang ketiga yang diberikan Allah kepada manusia itu, berpuasalah, yang artinya setelah manusia itu makin bertambah banyak, maka manusia itu juga harus berhikmat untuk menguasai ciptaan Allah ini. Bukan menguasai, tapi berkuasa untuk menjaga ekosistem yang ada. 3 amanat tersebutlah yang diberikan Allah, di mana dikatakan Allah berfirman dan memberkati mereka, beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala yang merayap di bumi. Pertanyaan yang sederhana, kalau ada dikatakan hewan yang punah, apakah karena keganasan alam atau karena keganasan manusia? Sehingga banyak negara yang membuat aturan dan peraturan untuk menjaga kelestarian hewan, membuat hewan itu dilindungi oleh negara. Tidak boleh diburu, tidak boleh dimatikan. Salah satu contoh, orang katakan
harimau itu adalah binatang buas yang mau menerkam manusia. Kita dengar berita beberapa bulan yang lalu bahwa di daerah Pekanbaru ada harimau yang masuk ke perkampungan, tetapi harimau tersebut tidak boleh dibunuh karena sudah menjadi hewan yang mau punah, sehingga dia harus dilindungi. Tetapi banyak juga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian sudah dikatakan adalah dengan dua kata makna tadi, taklukkan dan berkuasalah, bukan menjadi perawat tetapi menjadi pemusnah. Karena ada juga orang yang membunuh hewan-hewan yang sudah dilindungi dengan melakukan perburuan liar untuk mencari kulit harimau, untuk mengambil gading gajah yang dipergunakan untuk kebutuhan hedonisme, atau seperti yang dikatakan oleh epistel minggu lalu dalam kitab Galatia 5 tersebut. Orang memburu harimau untuk mengambil kulitnya, orang memburu gajah untuk mengambil gadingnya, bukan karena untuk kebutuhan kehidupannya, tetapi karena keinginan roh kedagingannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan amanat, tapi kita juga dijamin kebutuhan jasmani kita. Kebutuhan jasmani kita dijamin Allah dengan ibaratnya seperti seorang tenaga kerja atau seorang aparatur sipil, maka mereka mempunyai tugas amanat. Kalau dia aparatur sipil, maka melayani masyarakat. Kalau dia di swasta, dia bekerja menghasilkan sesuatu, diberikan jaminan kehidupan mereka yang kita kenal dengan istilah gaji. Kebutuhan jasmani manusia itu tidak hanya ujuk-ujuk diciptakan Allah, tidak diberikan jaminan kehidupan, tapi Allah memberikan jaminan kehidupan, yaitu dikatakan di ayat yang ke-29 dan 30. Tidak hanya manusia, hewan pun dijamin Allah kehidupannya dengan memberikan kebutuhan jasmaninya. Kepada manusia diberikan kebutuhan jasmaninya adalah segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohonan yang berbuah boleh engkau makan. Kalau orang katakan, oh orang Eropa katanya makan gandum. Memang gandum itu apakah tidak berasal dari biji-bijian? Oh orang Indonesia makan beras, maka orang Indonesia juga makan berawal dari biji-bijian, yaitu bulir-bulir padi. Itu kebutuhan kita dijamin. Soal ada kelangkaan, soal ada kesusahan untuk kebutuhan jasmani kita, karena manusia itu tidak menjalankan amanat yang diberikan oleh Allah. Kalau ada dikatakan orang-orang tertentu kekurangan makanan, tidak ada yang mau dia makan, berarti ada sekelompok orang yang menguasai sumber makanan tersebut. Ada orang sekelompok menaklukkan
ciptaan lainnya dengan begitu rakusnya, sehingga ini berdampak kepada orang lain. Sementara firman Allah katakan, engkau manusia, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala pohon-pohonan buahnya bisa engkau makan atau menjadi makananmu. Bukan hanya manusia, binatang juga diberikan jaminan, baik yang terbang di udara maupun yang merayap di bumi. Kuberikan tumbuh-tumbuhan yang hijau menjadi makanan. Ini adalah jaminan kepada kita yang mau menjalankan amanat kita. Dan itu juga yang dikatakan, kalau kita menaklukkan, berkuasa, maka apa yang dikatakan oleh doa Bapa kami, makanan kami yang secukupnya. Kita mengambil secukupnya untuk diri kita. Kita nggak usah memikirkan bulan depan, nggak usah memikirkan tahun depan, karena perkara hari ini cukup untuk hari ini. Karena perkara esok pasti berbeda. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menjalankan 3 amanat yang diberikan oleh Allah tersebut kepada kita, maka apa yang dikatakan di ayat ke-31 sungguh amat baik seluruh ciptaan Tuhan. Baik atau tidaknya, indah atau tidaknya, hubungan ciptaan Tuhan satu dengan yang lain itu tergantung kepada manusia. Apakah dia mau menjalankan amanat itu dengan roh yang ada di dalam dirinya, ataukah dia menjalankan amanat Allah itu dengan roh kedagingan? Kalau kita menjalankan amanat Allah itu dengan Roh Kudus, maka indahlah segala sesuatunya. Tetapi jika kita tidak menjalankannya dengan Roh Kudus, tapi menjalankannya di dalam roh kedagingan, maka segala sesuatunya tidak indah. Dan itulah yang mau diajak oleh tema kita pada minggu ini, kemuliaan Allah atas ciptaannya. Jika terjadi keseimbangan antara manusia dengan ciptaan yang lainnya, maka nampaklah kemuliaan Allah di antara ciptaannya. Kalau gereja itu juga hanya menjadi milik pribadi, bukan menjadi milik persekutuan, maka tidak nampak indah. Bagaimana kita menciptakan keselarasan, keharmonisan persekutuan kita ini supaya sungguh amat baik? Mari kita jalankan tugas amanat yang diberikan oleh Allah itu. Beranak cucu, taklukkan, berkuasalah, maka kemuliaan Allah akan nyata di tengah-tengah dunia ini. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang boleh mengingatkan kami kembali, karena kami Engkau ciptakan segambar dengan Engkau, dan Engkau berikan amanat tugas di dalam kehidupan kami.
biarkanlah kiranya Roh Kudus yang memampukan menolong kami untuk melakukan amanat tersebut. Amin. Kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 282 ayat yang keempat. Sebelum kita memberikan persembahan kita, terlebih dahulu kita dihantarkan oleh firman-Nya dari Mazmur 50 ayat 23. Demikian firman Tuhan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Kita kumpulkan persembahan kita. Sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita doakan persembahan yang sudah kita berikan dan kita kumpulkan ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebahagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan di tengah gerejamu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin.